Nah, kita lepas rem nih. Tidak mundur nih teman nih. Oh, tarikannya enak nih teman-teman. Overall untuk motor ini menurut saya Yo, welcome back to channel Iviolik, channel yang membahas berbagai macam electric vehicle. Perkenalan dulu, nama saya Alfred. Di episode kali ini, saya akan mereview motor listrik keluaran Indomobil, yaitu merek Adora. Yang kebetulan di samping sebelah ini adalah tipe livery ya. Kita pernah review motor ini secara singkat di pameran ya kemarin. Teman-teman boleh langsung cek dulu di video sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, ingat ya, subscribe dulu, like, dan share ya. Nah teman-teman, kita kebetulan dipinjemin sama pihak Indomobil, yaitu yang tipe livery ya. Sebenarnya ini secara fitur itu sama dengan tipe basic ya. Sebenarnya fitur semua sama, speknya juga sama. Bedanya hanya di strippingnya aja ya, dan warna. Oke, perbedaan harga sekitar 400.000. Ini loh bedanya nih teman-teman. Untuk strippingnya nih, tipe livery ada ini nih strippingnya. Dan bagian depan juga ini nih ya. Kalau yang tipe basic bener-bener polos. Untuk tampilannya, ini seperti gaya-gaya skuter matic pada umumnya lah. Panjangnya sekitar 1,9 meter ya kira-kira. Untuk lebarnya di 66 cm. Dan untuk tingginya nih, sekitar 1,1 meter. Dan untuk ketinggian bangkunya, saya langsung cobain duduk dah. Tinggi badan saya di 1,7 meter, kira-kira begini nih teman-teman, duduknya. Menurut saya cukup nyaman. Untuk kaki saya masih bisa napak ya, untuk tinggi saya 1,7. Dan kalau misalnya untuk wanita yang tingginya kira-kira di 1,5, mungkin ada sedikit jinjit nih teman-teman. Nah, kalau untuk boncengan, coba saya panggil Om Ibeng deh. Ayo Om Ibeng, kita coba dah, tes. Nah, ini saya coba ya. Ya, coba. Ini untuk pijakan kakinya, dia lipat begitu. Pijakannya lumayan lebar ya, dan kokoh nih kelihatannya Om. Kelihatannya kokoh. Iya, bagus. Wih. Ini saya coba duduk. Boleh, boleh. Gimana Om? Nah, seperti ini proporsinya ya. Jadi kalau saya waktu naik itu tidak terasa terlalu tinggi gitu. Jadi kalau ini saya gampang sekali untuk gampang sekali untuk menunggangi ya. Ya betul. Tinggi saya itu kan di 167 ya. Jadi ini untuk ukurannya untuk orang Asia, terutama Indonesia, ini sudah cukup nyaman. Cukup ya. Kemudian yang saya suka nih ini nih. Saya duduknya belum terlalu ke ujung ya. Tapi ke pengendara masih ada jarak. Masih jarak dan lega ya. Nggak gitu mepet sama saya ya. Betul, nggak terlalu mepet. Jadi ini buat berboncengan berdua ini masih oke. Saya nggak tahu sih untuk Om Alfred. Coba buka stang kiri, saya coba duduk. Nah, menurut saya masih oke ya. Ini lihat tuh, kaki saya panjang kira-kira untuk sepatu sekitar 43 ya. Ini masih bisa masuk semuanya, full ya. Pijakannya ya? Iya, pijakannya masih full semuanya. Dan memang sih agak dikit mepet ya. Dengkul ya? Bagian di sini, betul, agak dikit mepet ya. Dengkulnya agak mepet ya? Betul, betul. Tapi Om Alfred duduknya maju apa bisa munduran nggak Pak? Coba munduran ya. Nah. Oke, nah ini kebetulan di 90 derajat ya kaki saya. Jadi kita bisa naruh barang di decknya. Ya, di situ juga ada gantungan. Nah, ya kan? Tuh. Masih oke lah. Oke, jadi proporsi motornya kalau untuk berdua berboncengan masih nyaman ya? Masih nyaman. Dan untuk pijakan kaki sebagai pengemudi sini, pengendara ini juga masih lebar ya? Nyaman. Nah, sekarang kita coba lihat bagasi dalamnya kayak gimana. Oh, oke. Masih lumayan lega ya, gede dalamnya. Cuman agak ceper ya kalau di dalam bagasi ini. Kenapa ceper? Ini karena di bawahnya ada baterai teman-teman. Kita lihat ya coba. Nah, ini nampannya nih. Baterai yang digunakan menggunakan teknologi Li-ion ya, lithium ion. Dari perusahaan Filion teman-teman. Untuk nominal voltasenya itu di DC 76,8 volt. LFP teman-teman. Ini 24 seri 24S ya, dengan kapasitas 32 ampere hour. Untuk kapasitas ya kira-kira di 2,4 kWh. Dengan baterai ini cukup mampu untuk menggerakkan dinamo BLDC 3 kW teman-teman. Berarti motor hub ini cukup besar ya, di 3 kW atau 3000 watt ya teman-teman. Ya berarti kalau untuk motor dinamo hub 3 kW atau 3000 watt berarti setara dengan motor ICE yang bensin itu sekitar 120 cc ya kira-kira begitu ya teman-teman. Sayangnya kita belum tahu untuk kontrolernya ya, dia pakai menggunakan berapa ampere, continuous dan segala macam. Tapi kita bisa langsung tes lah kayak gimana rasanya di jalan raya.
Rodanya menggunakan ukuran 14 inch dan untuk bannya menggunakan 90/90. Begitu juga dengan depannya, sama 90/90. Untuk bagian peredam belakang menggunakan dual shock ya, menggunakan coil kiri kanan. Untuk bagian depan untuk menggunakan teleskopik ya. Untuk bagian pengereman yang belakang menggunakan disc brake, yang begitu juga depannya. Tapi sayangnya depan masih belum kombi brake. Sekarang kita menuju lihat bagian dashboard. Kita coba sekarang nyalakan pakai remote ya. Dengan pencet tanda thunder di sini. 2 kali. Oke, ini opening sequence langsung ada gambar logo Indomobil Motor. Oke, di sini juga ada tulisan perhatian dan warning ya. Oke, pas nyala, di sini langsung opening sequence-nya langsung menyala kiri kanan. Di sebelah kiri saya, di sini adalah speedometer. Sebelah kanan ini adalah kapasitas baterai ya, yang sekarang menunjukkan yaitu 60%. Juga ada voltasi ya, menunjukkan voltasi juga yaitu di 79,5 volt teman-teman. Oke, bagian tengah itu adalah gambar motor dan bagian tengah atas itu P ya, itu parking teman-teman. Nah sekarang kita mau coba aktifkan untuk nyala. Sebelum kita hilangkan P, parking, kita harus lipatkan kickstand ya. Kickstand samping dilipatkan. Habis itu kita boleh pencet tombol P, itu parking, atau pencet rem untuk menghilangkan P ini. Oke, kita coba pencet P lah. Nah, langsung hilang. Sudah boleh gas. Boleh perhatiin di displaynya, di sini ada 2 icon yang kuning, berwarna kuning ini menyala. Yang sebelah kanan ini adalah hill assist, yang sebelah kiri ini adalah TCS. Itu adalah traction control system. Ini adalah supaya di jalan licin ketika pas hujan kita nggak gampang tergelintir. Nah, hill assist itu adalah ketika kita pas di jalan berhenti total, terus kita mau jalan lagi, itu motor tidak akan mundur. Kita contoh sekarang, kita tanjakan nih. Oh, kita coba maju dulu ya, maju dulu. Habis itu kita rem nih di tengah tanjakan. Pencet rem agak lama dikit. Nah, icon ini berubah jadi merah teman-teman. Nah, sekarang kita coba mundur. Nah, tuh ketahan teman-teman. Ya, nggak usah mundur. Dengan ada fungsi ini, hill assist, bagi para wanita yang suka panik, itu cukup nyaman banget dah ketika pas lagi tanjakan berhenti gitu loh, ya kan? Nah, ntar kita coba buktikan lah di lapangan dah kayak gimana. Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan hill assist, itu caranya begini nih teman. Matikan dulu motornya, oke. Terus kita pencet tarik gaspol, sekaligus pencet rem, habis itu kita nyalakan motornya. Oke. Tunggu sampai keluar opening sequence Indomobil Motor. Nah, sekarang kita matikan hill assist-nya dulu ya. Nah, hill assist sudah hilang ya, teman-teman. Sekarang untuk TCS itu kita coba dengan ini ya sistemnya. Sama mirip dengan tadi kita hilangkan hill assist, cuman kita tambah 1 tombol. Gas, rem, ya pencet full, habis itu pencet P, tombol P. Habis itu kita nyalakan. Oke. Nah, sekarang TCS sudah hilang ya, teman-teman. Sementara kalau untuk mundur, kita harus pencet tombol R, yaitu reverse ya. Sambil pencet, di logo tengah ini langsung keluar R, kita bisa mundur dengan pencet gas ya. Nah, tuh. Di bagian tengah itu ada switch ya. Ke kanan itu adalah mematikan regennya. Dan ke tengah itu mengaktifkan regennya. Nah, regen ini fungsinya untuk ketika pas kita jalan, kita pencet rem, dia akan mengisi kembali ke baterai listriknya. Nah, oke, di bagian bawah itu, di sini ada tombol repair yang sebelah kiri, dan D itu adalah drive untuk merubah speed 1, 2, 3 secara sirkulasi. Pas pencet langsung berubah ke 2 speednya, level 2, dan pencet lagi level 3. Dan kita pencet lagi, kembali ke level 1. Bagi saya ini, sistem sirkulasi ini untuk menaikkan menurunkan level itu agak aneh ya. Ke 1, habis itu ke 2, dan ke 3. Habis itu pas kita pencet lagi, dia langsung ke 1. Nggak bisa balik ke 2, teman-teman. Sementara di handlebar sebelah kiri, sama juga ya, berbentuk kotak. Bagian atas kiri ini adalah lampu jauh dan lampu dekat. Oke, kita pencet. Nah, lampu jauh. Kita pencet lagi, lampu dekat. Sebelah kanan ini adalah dimmer, teman-teman. Yang tengah itu adalah saklar sen kiri dan kanan. Bawahnya itu adalah klakson. Dan yang kanan itu adalah tombol reverse untuk mundur. Sementara untuk lampu DLR itu akan selalu nyala bila kunci pas kita nyalakan. Nah, kita lihat bagian lampu depannya.
Nah, di sini bisa ketahuan semua lampu-lampu dipakai semua udah LED ya. Jadi sudah modern ya, teman-teman. Dan yang saya paling suka, lampu logo Adoranya nyala juga loh. Sekarang kita coba tes maksimum speed tanpa beban ya. Kita coba nyalakan ya. Level 1 maksimal speed itu menunjukkan di 34 km per jam tanpa beban, teman-teman. Itu level 2 ya. Wih, langsung naik menjadi 56 km per jam tanpa beban. Level 3, wow, 82 km per jam tanpa beban. Charger yang disertakan dari Indomobil menggunakan charger ini nih, teman-teman. Oke, ini tangan saya. Ini menggunakan charger 87,6 volt, 5 ampere hour, dan soketnya menggunakan M23. Untuk mengecaskannya, langsung di sini ya. Colokan M23 langsung colok di sini. Nah, sampai ada, kita pencet sampai ada suara ceklek. Itu berarti mengunci. Untuk membukakannya, kita harus putar warna biru ini, tarik. Oke. Sayangnya, charger ini tidak bisa langsung cas ke baterainya langsung. Walaupun baterai dibuka, kita pindahkan ke rumah, kita nggak bisa ngecas pakai charger ini di baterai langsung. Karena konektornya berbeda, teman-teman. Oke, jadi kalau mau ngecas hanya bisa dengan motornya langsung ya. Yuk, kita sekarang tes ke jalan raya deh, kayak gimana rasanya. Nah, sekarang saya mau coba di jalan raya dulu, sekaligus saya nyalakan GPS ya untuk ngetes maksimal speed. Kita sekarang nyalakan GPS, ya. Oke, start. Ini speednya kelihatan nih. Ya, yuk kita jalan. Ini level 1 dan saya tes ini rasanya slow start ya, lumayan nih motornya. Lumayan nyaman. Oke. Untuk bantingnya juga masih boleh bilang tergolong ini ya, redam ya, nggak terlalu ini. Nah, sekarang level maksimal speed di 32 km per jam dan di jam tangan saya menunjukkan 31,7 km. Ini boleh bilang lumayan akurat teman-teman. Oke, kita tes dulu level 2. Oke, speed naik menjadi maksimal speed di 54 km per jam dan di sini menunjukkan 53,2. Ini 54 juga sama. Wih, mantap. Nah, ntar kita muter balik, kita tes level 3 ya teman-teman. Oke, baterai udah turun 1% dari 60 menjadi 59 km. Ini saya merasa ya motor ini ada regennya ya teman-teman, karena memang regennya saya menyalakan ketika kita nggak ngegas dan nggak ngerem pun ada terasa kayak apa tuh, ketarik ya motornya. Sekarang kita coba level 3 ya, sekarang kita gas kenceng ya. Wow, tarikannya enak nih teman-teman. Naik ke 42, 47, 52, 55. Oke, jalanan. Tekan. Gas lagi terus. 71, 3, 74, 75. Woi. 76, 77 ya, 78, 78 kira-kira teman-teman. Nah, sekarang kita coba hill assist-nya kayak gimana ya. Nah, sekarang ditanjakan di depan saya nih. Kita coba ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini di tengah-tengah tanjakan nih teman-teman. Kita pencet rem. Kita pencet rem sampai rem ini berubah menjadi merah ini teman-teman. Oke. Nah, kita lepas rem nih. Oke. Nah, ini tidak mundur ya teman. Nih. Nah, oke. Ada dikit mantul ya teman. Tapi kita nggak mundur. Jadi para wanita akan merasa tidak panik ya. Nah, langsung gas, langsung jalan. Rem lagi, sekali lagi ya. Kalau tidak berfungsi dia akan mundur. Tapi kita rem sampai berhenti, sampai berubah merah ya hill assist-nya. Ini langsung hilang. Nah, oke. Kita langsung gas. Ya. Nah, sekarang kita coba ya di tanjakan lebih tinggi. Tadi kan 10 derajat. Kita coba ini bisa sekitar 15 sampai 20 derajat ya. Oke. Kita coba hill assist-nya dulu ya, teman-teman.
Kita sampai sini. Waduh, ternyata macet itu, teman-teman. Berhenti. Oke. Tunggu sampai merah, berubah. Nah, lepas tangan, aman ya. Oke, habis itu kita gas. Nah. Oke, saya ngomong kesimpulan dulu ya. Untuk kenyamanan berkendara, terutama untuk start awal ya, untuk digas itu tidak ngintak. Jadi untuk para wanita atau orang yang kaget pas pakai motor listrik itu nyentak, ini enggak, nyaman sekali. Kedua, untuk hill assist ya sangat membantu teman-teman. Terutama pas lagi tanjakan, berhenti total, kita pas ngegas lagi kita nggak perlu mundur ya. Bahkan kita bisa pas macet bisa lepas tangan, bisa istirahat gitu loh. Ya, gak usah pencet rem terus. Nah. Yang ketiga, untuk peredam motor. Menurut saya motor ini cukup nyaman. Ya, saya lewatin beberapa banyak polisi tidur kecil, tapi motor ini juga nyaman, yang nggak terlalu getar. Lewatin jalan rusak juga aman, nyaman, dan enak lah, masih bisa diterima. Oke, selanjutnya untuk performance motor listrik ini. Pertama, untuk akselerasi. Ya, di level 1 itu maksimal speed di kecepatan 35 km per jam ya. Saya udah tes juga melalui jam tangan saya. Itu 35 km per jam. Dan speedonya itu tepat ya dengan jam tangan saya kilometernya. Level 2 itu di kecepatan maksimal 50-an km per jam, 54. Dan akurat juga. Dan level 3 tadi saya coba maksimal lumayan panjang ya. Itu kira-kira di 78 km per jam maksimalnya. Pas keadaan macet, nyalip kendaraan yang lain juga lumayan ini ya, lincah ya motor ini. Dan ada ketemu halangan, remnya juga cukup pakem. Dan yang terakhir, untuk dimensi dan bobot motor ini menurut saya cukup netral ya. Gak berat dan gak ringan. Nyaman untuk dikendarai. Nah, sementara untuk kekurangannya menurut saya itu ada di speed levelnya ya. Ini sistemnya rotasi, jadi dari 1, 2, dan 3. Habis itu kalau pencet lagi langsung ke 1, bukan ke 2 dan ke 3. Jadi kurang fleksibel lah menurut saya. Ya. Dan selain itu kekurangannya ada lagi ya, yaitu pijakan kaki. Ini kalau misalnya kita lewat jalanan yang ada bergejolak atau jalan rusak, ini kalau bantingan kasar, ini akan copot nih, turun. Tak gitu loh. Tapi ini sebenarnya minim lah, bagi saya sih gak terlalu ribet banget lah ya. Overall untuk motor ini menurut saya cukup proper ya untuk di jalan raya teman-teman. Dan untuk harga ya, kalau teman-teman mau tahu, ini di harga tipe livery itu di harga di 24.900.000. Dan untuk tipe basicnya lebih murah 400.000 menjadi 24.500.000. Gimana nih menurut teman-teman? Cukup menarik gak untuk motor ini? Langsung berikan komentar di bawah ya. Dan jangan lupa ya, ingat subscribe, like, dan share ya. See you at next episode. Saya akan review motor listrik keluaran dari Indomobil lagi. Pencet ya untuk remote-nya, untuk nyalakan pakai remote ya. Salah. Nah, kita coba mundur. Nah, ketahan.